الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qad aflahal mu'minun. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang insya Allah semuanya merupakan calon-calon penghuni surga. Hadirin, sebagai orang yang beriman dan berakal, adalah wajar bahkan harus mendambakan kebaikan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Hanya orang-orang kafir atau yang tidak berakal yang tidak menghendaki kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, hal ini terkandung dalam doa sapu jagat kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa sapu jagat yang sering kita baca dalam setiap kesempatan, yang artinya, wahai Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Hadirin, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat inilah yang merupakan cita-cita kita. Apa yang menjadi ciri khas kebaikan di dunia dan akhirat? Paling tidak, hadirin sekalian, ada 5 seseorang disebut mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Apa itu? Pertama adalah surga, yang kedua adalah selamat, yang ketiga sukses, yang keempat berkah, yang kelima bahagia. Inilah hadirin sekalian 5 hal yang kalau disingkat 3S 2B. Kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat jika kita mendapat 3S 2B, yaitu surga, kemudian yang kedua selamat, yang ketiga sukses, yang keempat adalah barokah, dan yang kelima adalah bahagia. Tapi hadirin sekalian, kenyataannya, dalam faktanya, justru banyak yang terjadi
jauh panggang dari api. Sebab alih-alih ingin mendapatkan surga, malah banyak orang-orang yang akhirnya masuk neraka. Alih-alih ingin mendapatkan selamat, tapi akhirnya bahkan celaka. Alih-alih ingin sukses, tapi gagal. Alih-alih ingin bahagia, hadirin sekalian, malah menderita. Alih-alih ingin berkah, malah mendapat laknat. Oleh karena itu, hadirin sekalian, dalam kesempatan ini khotib insyaallah akan menyampaikan apa resepnya agar kita mampu meraih 5 hal tadi. Ada 10 energi kekuatan dahsyat yang insya Allah apabila ada di dalam diri kita, kita bisa meraih 5 hal tadi. Yang pertama adalah Allah. Sekali lagi, Allah. Yang pertama, bagaimana kita menjadikan Allah adalah nomor 1 dalam kehidupan kita? Artinya adalah, hadirin sekalian, Allah yang terpenting dalam hidup ini. Artinya apa? Bahwa kita harus menjadikan Allah yang mendominasi dalam kehidupan kita. Hanya Allah zat yang paling dicintai. Hanya Allah zat yang paling ditakuti. Hanya Allah zat yang paling diharapkan. Ini rahasia pertama, kunci pertamanya. Hal ini adalah makna dari kalimat La ilaha illallah. Yang kedua, jiwa kita, ruh kita, hadirin sekalian, haruslah bersih, suci. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan merugi orang yang mengotori jiwanya. Hadirin sekalian, orang-orang yang mensucikan jiwanya adalah orang-orang yang memiliki qalbun salim, yaitu hati yang selamat. Orang-orang yang saat melepas jiwanya, Allah panggil mereka dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah, alangkah indahnya jika kita seperti itu. Wahai jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu, dan masuklah kepada hambaku dalam keadaan ridho, dan masuklah ke dalam hambaku, ya, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah panggilan yang indah jika kita sudah berikan jiwanya. Yang ketiga, hadirin sekalian, bagaimana kita alam bawah sadar kita, otak bawah sadar kita sampai ke level yakin. Ini yakin atas rukun iman yang 6 dan yakin atas ikhtiar, itu sampai 100%. Dan hal itu, hadirin sekalian, harus menggunakan hati nurani kita, basyirah kita, ya, basyirah. Tanpa itu kita tidak akan bisa sampai keyakinan 100%. Kemudian yang keempat, berpikir positif. Kita dikatakan berpikir positif dalam segala situasi dan kondisi. Ketika kita dalam situasi sesulit apapun, hadirin sekalian, kita selalu memandang itu adalah positif. Sebab semua yang terjadi pada diri kita, sehebat apapun musibah yang menimpa diri kita, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah, hadirin sekalian. Dan Allah sudah menakar, sudah mengukur bahwa hambanya akan mampu menerima ujiannya. Jadi ketika kita ditimpa musibah, terus kita komplain, kita mengeluh, kita galau, kita stres, maka itu belum berpikir positif. Jadi hanya orang-orang yang berpikir positif, hidupnya akan bersyukur dan baik baginya. Kemudian yang kelima, hadirin sekalian, alam semesta, yaitu makhluk Allah ini. Semakin banyak kita berinteraksi dan memperdayakan makhluk Allah, ciptaan Allah, semakin baik hidup kita, semakin sukses hidup kita, semakin selamat hidup kita, semakin berkah dan bahagia kita.
Baik alat-alat yang bersifat tradisional maupun modern, kita manfaatkan, kita berdayakan secara maksimal. Itu yang keenam, yang kelima. Yang keenam, hadirin sekalian, jadikan memberi atau sedekah sebagai sesuatu yang sangat kita cintai. Karena hadirin sekalian, ada sebuah rahasia luar biasa. Siapa memberi pasti akan menerima, bahkan lebih dari apa yang diberikan. Itulah sebabnya maka dikatakan manaqasat shadaqatun min malin, bahwa sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangi harta kita. Dan ingat hadirin sekalian, dalam sebuah hadis disebutkan, ma min yaumin yusbihul ibad illa fihi malakan. Tidaklah setiap hari subuh yang dilewati oleh seorang hamba akan turun dua malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain berdoa, ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang bakhil. Jadi semangat memberi. Kemudian yang ke-7 hadirin sekalian, jadikan zikir dan doa sebagai amalan yang tidak pernah berhenti dalam diri kita. Ini yang ke-7. Setiap gerakan kita ada zikir dan doa hadirin sekalian. Setiap desah napas kita selalu ada zikir dan doa. Setiap langkah kita ada zikir dan doa. Dan setiap aktivitas yang kita lakukan apapun selalu disertai dengan zikir dan doa. Disitulah kuncinya keberhasilan. Itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8 hadirin sekalian, kita harus melakukan hubungan yang positif dengan siapapun, baik dia lawan maupun kawan, baik dia teman maupun musuh hadirin sekalian. Kita tetap melakukan hubungan yang positif, karena disitulah hadirin sekalian Allah akan memberikan pertolongan pada saat kita melakukan hubungan silaturahim dengan siapapun. Silaturahim yang terbaik adalah pada saat kita menyambung orang-orang yang memutuskan kita, pada saat kita memberi kepada orang yang tidak memberi kita. Inilah silaturahim yang terbaik. Jika kita itu lakukan hadirin sekalian, Allah jamin kebaikan bagi kita. Kemudian yang ke-9 adalah cinta. Hadirin sekalian, tanamkan rasa cinta di dalam dada kita. Kasih sayang kepada sesama. Karena hadirin sekalian, energi cinta, energi kasih sayang ini akan menarik energi positif dan akan membuat masa depan kita lebih cerah, lebih berkah. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah tawadu. Tawadu artinya adalah rendah hati, lawan dari sombong, jumawa dan takabur. Karena hadirin sekalian, sepintar apapun seseorang, sehebat apapun, sekuat apapun, jika dia sombong, jika dia takabur, maka nasibnya tidak akan berbeda dengan Firaun. Nasibnya tidak akan berbeda dengan Namrud. Nasibnya tidak berbeda dengan Samud, dengan kaum Ad, kaum Madian, dengan Abu Jahal. Allah akan hancurkan mereka. Oleh karena itu hadirin sekalian, jangan sampai ada sedikit pun rasa takabur dalam diri kita, walaupun hanya seberat atom. Karena pada saat kita ada rasa takabur, walaupun sekecil apapun, ingat Rasulullah bersabda, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada seberat atom kesombongan. Seberat atom sekalian. Karena dia sebelum masuk surga harus dihukum dulu dengan seberat-beratnya. Nah setelah diampuni mungkin nanti lewat ke surga. Jadi jangan sampai ada satu sombong. Sebab hadis sekalian, keberhasilan yang hebat pun ketika kita takabur akan ada masanya jatuh, akan ada masanya ambruk dan terpuruk serta binasa. Ini saja hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sehingga kita meraih hidup, mendapatkan surga, kemudian kita akan dapat selamat, sukses.
dan bahagia serta berkah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Allah yarda wa kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah irdaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, saat ini adalah sebuah momentum yang mulia, yaitu ketika kita minta ampun pada Allah dengan benar-benar dari hati yang paling dalam, maka begitu keluar dari masjid ini segala dosa kita insya Allah sudah diampuni Allah. Dan kalau kita pada saat ini meminta kepada Allah sekalian dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tadarruk, maka insya Allah seluruh permohonan kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu mari kita sama-sama dengan khusyuk dan tadarruk memohon pada Allah, meminta ampun agar hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok akan jauh-jauh lebih baik lagi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyah wa bitatan sawiyah wa maradan ghairu muhzin wala fatih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal sawab wa khairal mahya wa khairal mamat. Rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma alif baina qulubihim wa wahid sufuhahum. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadaladdin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.